Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa buat kalian semua supaya kalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh kasih anugerahnya kita boleh berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran agama Kristen dengan memberikan soal berupa kuis Alkitab. Bapak berharap melalui kuis Alkitab yang Bapak berikan hari ini akan dapat menambah pengetahuan Alkitab kalian. Jika kalian mengalami kesulitan dalam menjawab kuis Alkitab ini, kalian dapat bertanya kepada orang tua kalian atau guru sekolah minggu kalian. Pastikan sebelum kalian mengikuti kuis Alkitab ini, kalian sudah memuji Tuhan dan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan sesuai dengan susunan yang telah Bapak berikan. Apakah kalian sudah siap mengikuti kuis Alkitab? Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kalian mendengarkan kuis Alkitab yang akan Bapak berikan, sebaiknya kalian siapkan terlebih dahulu buku tulis dan pensil kalian terlebih dahulu, oke? Bapak meminta kalian cukup menulis jawabannya saja di buku tulis kalian. Setelah kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian, foto jawaban kalian tersebut dan kirim ke classroom. Oke, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik, sekarang Bapak akan memulai soal nomor 1, ya. Kalian dengar baik-baik pertanyaannya supaya kalian bisa menjawab dengan benar. Haleluya. Soal nomor 1, ya. Yesus disalib di atas bukit ... Haleluya. Ayo, Bapak yakin dan percaya kalian bisa karena ini sudah biasa diceritakan di sekolah minggu, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2, ya. Sebelum disalib, Yesus berdoa di taman ... Haleluya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Yesus berpuasa di padang gurun selama ... Haleluya. Kalian bisa cari jawabannya di kitab Matius, itu ada, ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan nomor 4. Setelah Yesus selesai berpuasa di padang gurun, Yesus dicobai oleh iblis sebanyak ... Berapa kali Yesus dicobai oleh iblis? Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kelima. Sebutkan pencobaan pertama yang diberikan oleh iblis kepada Yesus saat ia berpuasa di padang gurun. Sebutkan pencobaan yang pertama yang diberikan iblis kepada Yesus itu apa? Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang keenam. Yang membaptis Yesus adalah ... Oke, siapa itu yang membaptis Yesus, ya? Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 7. Yesus dibaptis di sungai ... Haleluya. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan nomor 8. Nama kepala pemungut cukai yang ingin melihat Yesus tetapi karena tubuhnya yang pendek, ia memanjat pohon ara supaya dapat melihat Yesus. Siapakah dia? Haleluya. Oke, ini ada lagunya, ya. Kalau di sekolah minggu ada lagunya, pasti bisa. Sekarang pertanyaan nomor 9. Ya,
yang dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari kematiannya adalah titik-titik. Haleluya. Siapa itu yang sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Hebat Tuhan Yesus. Yesus itu berkuasa, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Haleluya. Siapakah dia yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus itu? Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 10. Seorang panglima Raja Aram, musuh besar bangsa Israel, yang menderita penyakit kusta, tetapi disembuhkan oleh Allah, yaitu bernama titik-titik. Ya, jadi ada seorang panglima perang, ya, Raja Aram, gagah perkasa, tetapi dia menderita sakit kusta, sakit borok-borok, ya. Dan dia sudah berobat, tetapi tidak sembuh-sembuh. Tetapi akhirnya ketika dia datang meminta pertolongan kepada Tuhan Allah Israel, dia disembuhkan oleh Tuhan. Siapa dia itu, ya? Oke, sekarang pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 11. Oke, ya. Murid yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok adalah titik-titik. Dari 12 murid Tuhan Yesus, ada satu murid yang menyangkal, yang tidak mau mengakui Yesus itu gurunya, ya, karena Yesus sudah ditangkap. Dia takut mengakui Yesus sebagai gurunya, dan dia menyangkal. Ya, itu siapa nama murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus? Haleluya. Kita lanjutkan pertanyaan yang ke-12. Nama Raja Israel yang sangat terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya adalah titik-titik. Haleluya. Siapa itu? Ya, Raja Israel yang terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Ya, kalian cari, pasti kalian dapat, ya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 13. Nama, ya. Oke, Bapak ulang lagi. Ya, pertanyaan nomor 13 yaitu Nabi Elia bersembunyi dari Raja Ahab dan istrinya yang bernama Isabel, ya, yang mau membunuhnya, yaitu di tepi sungai titik-titik. Nah, Nabi Elia, dia dikejar-kejar, mau dibunuh, ya, oleh raja yang jahat, yaitu Raja Ahab, ya, dan istrinya yang bernama Isabel. Lalu dia bersembunyi di sebuah sungai. Nama sungainya itu apa? Oke. Sekarang pertanyaan nomor yang ke-14. Tuhan memelihara Nabi Elia dalam persembunyiannya dengan memberikan makanan berupa roti dan daging yang dikirim melalui titik-titik. Oke. Ketika Nabi Elia bersembunyi dari raja yang jahat, ya, Tuhan melindungi dia, Tuhan menjaga dia, Tuhan memelihara dia dengan mengirimkan makanan. Dan makanannya ini dikirim melewati apa? Ya, melewati apa? Ya, titik-titik. Oke, sekarang pertanyaan nomor 15. Nama kitab perjanjian baru yang terakhir adalah titik-titik. Nah, pertanyaan nomor 16. Nama kitab perjanjian baru yang pertama adalah titik-titik. Tadi yang terakhir, sekarang yang pertama, ya. Itu apa? Oke. Sekarang pertanyaan nomor 17. Nama kitab perjanjian lama yang terakhir adalah titik-titik. Kalian ambil Alkitab kalian, buka perjanjian lama yang paling terakhir. Itu namanya apa? Oke, gampang, ya.
Sekarang pertanyaan nomor 18. Nama kitab perjanjian lama yang pertama adalah titik-titik. Tadi nama perjanjian lama yang terakhir, sekarang nama kitab perjanjian lama yang pertama. Wah, gampang sekali itu, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang ke-19. Sebelum Allah menghukum semua manusia yang berbuat dosa di muka bumi dengan air bah, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat titik-titik. Ya, pada zaman Nabi Nuh, semua orang berbuat dosa. Ya, perbuatannya menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Seharusnya manusia diciptakan Tuhan itu harusnya memuliakan Tuhan, tetapi ini membuat hati Tuhan kecewa. Tetapi ada satu orang, yaitu Nuh, yang hidupnya saleh, hidupnya benar di mata Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan mau menyelamatkan Nuh bersama keluarganya. Dan sebelum Tuhan menghukum semua orang yang berdosa pada zaman Nuh, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat apa? Supaya Nabi Nuh bisa selamat bersama keluarganya. Haleluya. Sekarang pertanyaan nomor 20. Ini pertanyaan yang terakhir, ya. Pada zaman Nabi Nuh, Allah menurunkan hujan selama titik-titik. Haleluya. Berapa lama ya kira-kira Tuhan menurunkan hujan sehingga terjadi air bah yang begitu besar yang menenggelamkan ya semua manusia, ya, sehingga semua manusia itu mati, ya, yaitu semua manusia yang berdosa. Berapa lama? Kalian cari di kitab Kejadian, pasti kalian mendapatkannya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak ucapkan buat kalian semua yang telah mengikuti pelajaran agama Kristen hari ini. Bapak tunggu jawaban kalian semua. Sampai jumpa di mata pelajaran agama Kristen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.